Petrus bilang, wah, Guru, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Seolah-olah Petrus katakan, selagi ada Petrus, Guru aman. Begitu maksudnya. Kenapa? Karena Petrus tidak mengerti. Karena Petrus gagal paham tentang pengikut. Makanya dia katakan, hal itu tidak akan terjadi, Guru. Dia tarik Yesus ke samping. Dia tegur Yesus, bilang, Guru, tidak akan terjadi. Dia pikir Yesus mungkin mau angkat jempol buat dia. Petrus katakan, enyah iblis, kamu batu sandungan. Artinya Tuhan mau mendidik kita di dalam pengikutan. Sehingga mata hati kita kalau sudah diterangi oleh firman Tuhan, kita bisa paham, oh ini arti pengikutan. Meskipun agak salib, aku akan tetap kuat. Ada amin? Aku tetap akan setia. Jadi jangan ada tantangan sedikit, lantas langsung kita berpangku tangan, berdiam diri. Itu namanya rohani yang kanak-kanak. Tunjukkan kalau engkau mengerti, memahami arti pengikutan. Mau apapun yang terjadi di depanmu, aku tetap setia. Karena rohanimu tidak ditentukan oleh kata orang, tapi rohanimu ditentukan oleh pemahaman tentang firman. Orang lain hanya berkomentar, tapi yang menjalani dirimu sendiri. Jadi kalau kita pahami di sini, mengerti, saudara perhatikan 18 bulan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Iya, Bos. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada men? Saudara sekalian, kalau kita pahami betapa kayanya kemuliaan, ternyata ada sebuah saudara upah yang pada hakikatnya sudah hilang dalam diri manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Itulah kemuliaan. Karena dosa manusia hilang kemuliaan, dan kemuliaan itulah yang Tuhan hadiahkan kembali bagi setiap kehidupan yang setia mengikut Dia. Tuhan akan berikan kemuliaan itu kembali bagi orang-orang kudus, bagi kehidupan yang menjaga kekudusan, bagi kehidupan yang setia di dalam pengudusannya kepada Tuhan. Muncul pertanyaan, pengudusan itu dari mana? Pengudusan itu dari kesetiaan kita mendengar firman. Di situ pengudusan terjadi. Ya. Pengudusan tidak akan terjadi di luar Tuhan, enggak. Karena yang bisa menguduskan kita hanya Tuhan itu sendiri. Mau cari pengudusan di mana? Di luar Tuhan. Enggak akan dapat pengudusan di luar Tuhan. Karena pengudusan itu sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Dan ini yang kita harus paham. Kalau kita tahu bahwa tidak ada alternatif lain untuk kita dikuduskan, maka jalan satu-satunya yang harus mandi firman. Ada men? Harus mandi firman. Contoh, kalau tubuh kita ini penuh dengan lumpur, penuh dengan kotoran, satu-satunya alternatif untuk bersih adalah apa? Mandi. Kalau kita tahu tubuh kita kotor, ada orang di sini karena tubuhnya kotor langsung dia berdiri di kipas angin. Supaya dia berdiri di kipas angin, buat kipas angin saja yang kasih bersih dia. Nggak ada, karena tidak ada alternatif lain. Untuk bersih harus mandi. Mandi pun juga bukan cuma satu gayung. Harus 4 sampai melimpah dalam sekali. Mau mandi saja. Supaya apa? Kita ini bersih. Tidak cukup mandi, harus apa? Sabun. Disabun. Tidak cukup disabun, apalagi digosok. Dan setelah digosok itu berulang kali, betul atau tidak? Berulang kali digosok. Apalagi yang bahasa Pemona bilang loginya mana tepat dong. Makumbayana, artinya dia punya lumpur itu sudah lengket melekat. Itu harus ambil batu mata sisok, batu yang kasar itu harus digosok. Supaya apa? Tujuannya itu apa? Bersih. Perhatikan baik. Hati ini lebih kotor daripada kita butuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menyucikan.
Amin. Itu menunjukkan. Dan tidak cukup satu kali datang firman. Kadang-kadang firman ini datang. Minggu depan kok ada lagi firman ini. Pak Pendeta tidak ada lain lagi kan? Minggu depan kok muncul lagi ayat itu. Roh Kudus kalau dia tuntun kita. Ada amin? Untuk mengupas ayat itu kita hanya terima saja. Amin, terima kasih Tuhan. Kalau firman itu datang lagi, itu uluran tangan kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kotorannya belum bersih, makanya dia gosok lagi. Ada saudara mandi kalau ada lumpur di sini sudah gosok, karena tidak gosok pindah saja di sini. Ya, tentu saudara gosok itu sampai bersih, baru pindah di tempat lain. Begitu juga kehidupan kita. Namun satu perkara, nomor satu, belajar dulu arti pengikutan. Kalau kita mengerti ini, saudara sekalian, saya percaya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami di dalam gerak pengikutan kita kepada Tuhan, kita tetap akan kuat. Karena apa? Pandangan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Lanjut ayat 19. Dan apa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ternyata dalam pengikutan kita kepada Tuhan itu, Tuhan berikan kuasa. Ada amin? Tuhan berikan kuasa, kekuatan dalam kehidupan kita untuk mengikuti Dia. Ya, karena ini yang terjadi dalam gerak pengikutan anak-anak Tuhan, banyak orang tidak pahami, saudara sekalian. Tuhan sudah berikan kuasa, coba batas Yohanes pasal 1 itu. Yohanes pasal 1. Obed baca. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke 12, coba baca. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberinya kuasa, sudah percaya? Diberinya kuasa. Kuasa di situ itu berbicara kekuatan. Ada amin? Power, kekuatan untuk kita setia di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Ya, sehingga saya katakan tadi, tantangan boleh datang, tapi satu perkara, pengikutan kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak akan terganggu dengan tantangan yang datang. Karena satu komitmen kita, mengikuti sampai kehidupan mengerti firman Tuhan. Ibrani kita baca. Bukti kehidupan yang mengerti, memahami arti pengikutan itu. Ya. Ibrani pasalnya yang ke 12. Ayat yang pertama, nasihat supaya bertekun dalam iman. Nah, nasihat supaya bertekun di dalam apa? Iman. Nah, lanjut. Karena kita mempunyai banyak saksi, Iya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Iya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Terus, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Terus, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Jadi orang yang mengerti, perhatikan baik. Orang yang mengerti kasih dalam Tuhan arti pengikutan bagaikan peserta lomba. Nah, bagaikan peserta lomba. Orang kalau mau ikut lomba lari, lomba apa, pasti nomor satu dia harus baca aturan permainan, betul atau tidak? Dia harus pahami dulu. Ya, kapan startnya, kapan mau jalan. Jangan masih 1, 2, dia sudah lari. Oh, nanti diskualifikasi. Jadi harus dia tahu aturan. Di saat hitungan ketiga jalan ya. Nah, dan kalau jalan lihat, jangan balik kanan, lihat jalurmu di mana engkau akan berlomba. Jadi jangan lirik kiri kanan, jangan lihat. Nah, dia harus paham dulu aturan lomba. Begitu juga dalam pengikutan kita kepada Tuhan, saya katakan tadi, sebelum kita mengikut Tuhan, kita paham. Kita harus paham, ini aturan lombanya. Sudah percaya? Ini aturan lombanya. Mengerti firman, tidak harus ikut lomba sembarang-sembarang saja. Enggak, saudara, harus kita baca, kita harus pahami. Makanya kalau saudara pertandingan bola, seperti bola kaki, pertandingan bola, dia harus
pemain-pemain itu dia harus mengerti peraturan permainan, peraturan lomba. Ya, jangan sampai nanti karena dia tidak mengerti hanya gol bunuh diri. Wah, ini dalam sekalian itu pelatih langsung garis dia, langsung kartu hitam itu orang itu. Bagaimana main bola gol bunuh diri? Ditanya-tanya dia tidak tahu aturan. Wah, tidak bisa. Orang namanya pemain profesional, dia harus tahu aturan. Jadi orang yang mengerti, bukti orang yang mengerti pengikutannya kepada Tuhan, dia tahu aturan firman. Nah, aturan firman Allah itu apa? Perhatikan baik, ayat 1 tadi. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa. Jadi aturan dari perlombaan mengikut Tuhan adalah meninggalkan semua beban dosa. Orang yang memahami kasih dalam Tuhan, arti perlombaan nomor 1, tanggalkan semua beban dosamu. Jangan dipikul terus. Tanggalkan semua beban dosamu. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan. Oh, ada amin? Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi aturan mainnya, lepaskan semua beban. Semua beban dosa yang kita sudah pikul. Nah, tapi jangan lupa, setelah kita melepaskan beban dosa, ada selanjutnya. Di situ dikatakan, dan dosa yang begitu merintangi kita. Masih ada lagi dosa yang menjebak kita di depan dalam perjalanan. Yang sudah pikul dosa itu kita lepaskan, dan kita was-was. Kita lihat, jangan sampai ada bayangan di suara. Jangan sampai ada lubang di depan lantas kita injak, jangan sampai ampa atau lingkaran atau betancani. Jadi kita harus mengetahui sebab ada jebakan-jebakan Batman di depan kita. Ada dalam pengikutan. Kalau kita sudah tahu itu ada jebakan Batman, menghindar jauh lebih bagus. Amin. Itu namanya mengerti arti pengikutan. Ini cari-cari menjauh bayawi suara loko menjauh. Itu temu tahu. Jadi pemahaman arti pengikutan ini sekarang tadi. Lepaskan semua beban dosa yang engkau pikul dan engkau sudah lakukan. Aku di hadapan Tuhan lepaskan. Ada amin. Dan lihat pandangan ke depan. Oleh cahaya bersuara. Lihat pandangan ke depan. Kalau ada tantangan, kalau ada curang, kalau ada, ayo berhikmat. Ada amin. Engkau harus mengerti di situ. Nanti jangan menjauh. Apa nataan tahu mosong koridor barang. Nah, anak kono mau apa dapat Tuhan tolong. Itu Tuhan bilang jangan. Itu kok kau sih kau mencoba lama. Mencari bukan jauh-jauh. Nah, kan begitu. Ada amin. Sudah tahu ada lubang, siapa yang suruh? Emang Tuhan dorong? Enggak. Tuhan tidak pernah dorong kita ke jurang. Yang membuat kita terjebak dalam jurang adalah diri kita sendiri. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa tolong. Tuhan mampu menolong kita. Asal kita berseru kepada Dia. Mungkin kita sudah salah langkah. Mungkin kita berpikir aku tidak bisa tolong. Di hadapan Tuhan pasti bisa ditolong. Asal kita mau terbuka jujur di hadapan Tuhan. Dan kita harus menangkap. Jadi meninggalkan sebuah beban dan dosa yang merintangi di situ ada ya. Dosa yang begitu merintangi kita, berarti dosa yang sudah kita lakukan, ayo kita tinggalkan. Tapi dosa yang masih ada jebakan yang mau menjebak kita di depan, ayo kita pasang mata baik-baik. Supaya apa? Kita was-was. Ada amin? Kita was-was. Jauh lebih bagus engkau hindari itu. Jauh lebih bagus engkau berdoa datang kepada Tuhan supaya engkau kuat. Merintang. Terus dan berlomba dengan tekun. Ini juga jangan lupa. Jadi orang yang mengerti memahami kehendak Tuhan, mengerti memahami arti pengikutan, dia tinggalkan sebuah beban dosa, dia tahu aturan permainan, kemudian harus tekun dalam perlombaan. Saudara sekalian harus tekun. Disinilah banyak orang gagal karena apa? Tidak tekun di dalam pengikutannya kepada Tuhan. Saya mau katakan saudara, kadang-kala kita berdoa begini,
Tuhan saya rindu jawabannya. Satunya pergumulan ini Tuhan, satu pergumulan ini, aku rindu jawabannya Tuhan. Perhatikan baik. Kadang-kala kita hanya fokus kepada jawaban. Sebenarnya Tuhan katakan jawabannya ada sama dirimu sendiri. Apa maksudnya? Karena ada yang Tuhan tuntut dalam diri kita untuk dirubah. Ada amin. Sebelum kita mendapatkan sesuatu, ada yang Tuhan tuntut dalam diri kita. Kadang-kala kita hanya fokus kepada hadiahnya, kepada pemberiannya, tapi kita tidak fokus pada diri kita. Kadang-kala ada sesuatu yang Tuhan berubah Tuhan rindu ubah dalam kehidupan kita. Mungkin cara pandang kita, mungkin pemahaman kita harus berubah. Ada amin. Dan begitu. Kita sudah berusaha, saudara-saudara. Kita sudah ini. Dan kadang-kadang kenapa Tuhan belum jawab ya? Ya, saya katakan masalah jawaban itu urusan Tuhan. Tidak ada yang sulit dia Tuhan menjawab. Saudara percaya? Amin. Tidak ada yang sulit. Tapi yang Tuhan tuntut dalam diri kita, bagaimana sikap kita? Jangan sudah tapi kita belum siap. Justru jangan itu yang membuat kita jangan Tuhan. Justru lebih bagus Tuhan tidak jawab, tapi kita tekun setia. Daripada Tuhan kasih, lantas kita karena sudah sonanaman, karena saya sudah dapat, jadi sudah selesai. Kita pikir sudah. Nah, justru tragis kehidupan semacam itu. Ya. Mari kita belajar, ini saya katakan tadi, memahami. Perhatikan, memahami arti penuntutan. Karena tidak selamanya Tuhan itu menjawab doa kita dalam wujud apa yang kita inginkan. Saudaraku sekalian, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab kalau meminta, kalau menuruti keinginan kita, badai kepuran berjalan datang tahu itu, Maria gagal. Kalau kita mau tuntut apa-apa sama Tuhan, saudaraku sekalian, mungkin satu buku ini kalau kita mau tulis juga mungkin beli album baru lagi. Karena apa? Kalau kita mau tuntut semua permintaan sama Tuhan, terlalu banyak. Tapi apa yang Tuhan tuntut dalam diri kita tidak pernah kita catat, tidak pernah kita pahami. Yang cuma kita hitung-hitung saja. Tuhan, minggu lalu Tuhan sudah kasih ini, sekarang ini lagi Tuhan. Minggu depan yang ini lagi Tuhan. Sementara apa yang Tuhan tuntut kita tidak pedulikan. Apa itu? Ketekunan. Ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, harus tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Apa maksud diwajibkan? Berarti wajib, berarti sesuatu yang tidak boleh kita langgar. Ada amin? Itu wajib. Tekun setia beribadah itu kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kalau kewajiban kita saja kita langgar, baru kita mau tuntut kewajiban Tuhan, waduh, terlalu gitu. Kerjakan dulu kewajiban, maka Tuhan akan menyatakan itu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kecil buat Tuhan. Asal kita pahami, makanya dari awal khotbah tadi saya katakan bahwa belajar mengerti arti pengikutan. Kalau kita mengerti arti pengikutan, perhatikan baik. Bukti orang mengerti pengikutan, tawa Tuhan main. Tinggalkan semua beban dan lihat jebakan-jebakan di depan yang begitu berintangi. Hindari itu. Kemudian ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada amin? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan kepada manusia. Kepada Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Kenapa? Yesus itu yang merupakan tujuan kita. Yesus yang merupakan target pengikutan. Ada banyak orang ini salah paham, salah mengerti. Target pengikutan adalah berkatnya Yesus, bukan Yesusnya. Target pengikutan hanya untuk kebutuhannya. Terus apa itu? Supaya saya sembuh, supaya tidak sakit-sakit. Itu target pengikutan. Salah
dangkal, saudara. Terlalu dangkal. Kalau kita menaruh target pengikutan itu adalah semua beralih kepada kebutuhan kita. Seharusnya target pengikutan itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Amin. Sehingga aku datang, aku ingin memelukmu Tuhan. Aku datang beribadah, aku rindu bersekutu denganmu Tuhan. Berarti itu yang benar. Orang datang mengikut Tuhan karena dia rindu mengalami Tuhan. Jadi bukan hanya berkatnya. Berkatnya itu nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tapi nomor 1 adalah rindu bersekutu dengan pribadinya. Ada amin? Amin. Pribadinya yang harus kita rindukan. Kalau kita sudah dapatkan pribadinya, itu sumber loh. Amin. Sudah percaya Yesus sumber? Amin. Yesus sumber. Kalau kita sudah dapatkan sumbernya, apa kita mau takutkan? Mau habis? Nah, kita sudah dapatkan sumber. Kalau kita sudah dapatkan sumbernya, tidak ada yang bisa menghalangi berkat itu datang. Tapi kalau kita mencari hanya ekor-ekornya saja, kita tidak dapatkan sumbernya, gagal kita. Disinilah sekarang tadi banyak orang tidak memahami arti pengikutan. Arti pengikutan itu mencari Tuhan. Tuhan yang merupakan tujuan. Tuhan yang merupakan targetnya, jangan berkatnya. Berkatnya itu nomor 2. Sudah percaya? Amin. Sebab kalau kita sudah dapatkan Yesusnya lebih dulu, masalah berkatnya, firman Tuhan katakan, orang yang mengikut Tuhan menabur dengan air mata, pulang dengan bersorak-sorak. Itu sudah pasti. Kalau kita setia mengiring Tuhan, masalah berkat sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Namanya berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Sudah percaya? Amin. Namanya berkat Tuhan. Berarti akan mengalir kepada anak-anak Tuhan. Namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan pasti akan mengalir kepada anak-anak Tuhan. Berarti jadikan hidupmu dulu anak-anak Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir sendiri. Dia akan mengirimkan berkatnya tetap pasti kepada alamat yang tepat. Tidak mungkin salah alamat. Kenapa? Sumbernya jelas, sasarannya juga jelas. Darahku sekalian, jadikan hidup kita hanya Tuhan. Jadikan hidup kita yang mengerti, memahami arti pengikut. Nah, perhatikan di situ dikatakan ada satu hal yang memimpin kamu dalam iman, terus memimpin kita dalam iman, terus dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, jadi yang membawa iman itu kepada target, kepada finishnya itu sempurna. Nah, kemudian apa? Yang dengan mengabaikan keinginan. Nah, kalau kita, ini yang saya katakan tadi, orang yang mengerti arti pengikutan, dia pasti akan mengabaikan semua. Dia tidak akan peduli. Ada mau hina, mau direndahkan, mau mungkin dia istilahnya tidak, ya mungkin dalam pandangan manusia mungkin dia sepertinya tidak dipedulikan, dia dianaktirikan, mungkin hanya itu perasaan kita kadang-kala dalam sekali. Kita berpikir, saya ini gimana tidak perhatikan, saya sudah menyapu dari depan sampai belakang, tidak pernah ditegur-tegur. Saya sudah babat keliling pendeta ini macam pandang saya macam apa ini? Anak tiri kah? Saya ini tidak diperhatikan. Kalau ada jemaat baru, waduh diperhatikan. Ya namanya jemaat baru, masih banyak harus diperhatikan. Amin. Kalau yang sudah tua tidak usah diperhatikan. Betul apa tidak? Amin. Karena dia sudah dewasa. Coba lihat kalau kita punya anak sudah 4 begitu, pasti perhatian kita yang baru lahir, betul apa tidak? Yang baru lahir yang masih baru, pasti kita mungkin kadang-kadang anak ketiga, kedua, ke-1 kadang-kadang cemburu. Tapi dia mana cuma tinggal perhatikan yang bungsu terus. Ya memang lah. Tidak mungkin yang bungsu itu kita biarkan, dia masih kecil. Makanya belajar kita. Kalau ada gembala perhatikan jemaat baru, mari kita dukung. Ada amin. Jangan kita pikir, gembala itu cuma itu yang diperhatikan saya ini tidak. Saya ini sudah bawa rumput sampai keringat. Mungkin kata saya tidak. Ya, tapi mungkin di sini tidak ada. Amin. Cuma di sana sini banyak.
Belajar kita orang kalau sudah dewasa, sudah rohaninya. Yang dia target menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu targetnya. Tidak usah cari muka di hadapan manusia. Targetnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Karena dia tahu kalau Tuhan dia senangkan, pasti Tuhan akan berkati. Amin. Pasti Tuhan akan membalas. Mata manusia bisa tertutup, mata Tuhan tidak bisa tertutup. Dia akan melihat, dia akan mengirimkan dari saya katakan tadi, berkatnya tetap pas tepat sasaran, tidak mungkin salah. Asal kita mengerti, asal kita tegur, karena memimpin kita dalam kesempurnaan, mengabaikan segala kehinaan dan tekun memikul apa? Tekun memikul salib. Ayo, bagi kalian. Ini orang yang mengerti kehendak Tuhan. Ini orang yang mengerti arti pengikutan. Dia akan tekun setia memikul salib. Ya. Apa itu salib? Penderitaan tanpa dosa. Itu salib. Jadi kalau kita mengirim Tuhan ada penderitaan mungkin dalam kaki jauh, mungkin sampai kita uang korban saja tidak ada, uang ojek apalagi uang ojek tidak ada. Setialah kepada Tuhan. Tuhan melihat ketekunan. Tuhan melihat ketekunan bahwa Tuhan pengikutanku tidak ditentukan oleh uang ojek. Pengikutan kesetiaanku tidak ditentukan oleh uang isi dompet Tuhan, tapi kesetiaanku ditentukan oleh hatiku yang mengasihi. Amin. Amin. Itu kesetiaan yang harus didasari pada hati yang mengasihi Tuhan. Bukan kesetiaan karena dipengaruhi oleh amplop. Jangan. Kesetiaan tidak dipengaruhi oleh perkara jasmani. Jangan. Kesetiaanmu berdasar hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kesetiaanmu berdasarkan hati yang mengasihi Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi memilih Tuhan. Garis bawah ini. Kalau mengikut Tuhan berdasarkan kasih, tidak akan ada yang bisa menghalangi mengikut Tuhan. Makanya Tuhan katakan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Berapa kali sekarang? 3 kali. Tuhan tidak tanya begini, Simon anak Yohanes, adakah engkau beriman kepada aku? Ya. Saya dan saudara siang ini, kalau saya tanya, adakah saudara beriman kepada Tuhan? Itu pertanyaan kelas 1 SD. Dan tidak mungkin. Pasti saudara sudah beriman, betul? Amen. Tapi kalau ditanya, adakah engkau mengasihi Tuhan? Mungkin itu menggores hati kita. Karena apa? Masih ada kadang-kala yang kita lebih kasihi lebih dari Tuhan. Mungkin hobi kita, kesenangan kita. Kadang-kala itu masih menang kadang-kala daripada cinta kasih kita kepada Tuhan. Tapi malam ini saya rindukan, biarlah semua kita yang ada kita tunjukkan untuk mengasihi Tuhan. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Saudara mau mengasihi Tuhan? Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau menyembah Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Itu Kehendakku, ku perlu anugerah
kebenaran. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia sumber Berikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Katakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Semakin dikasih Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan putus asa, jangan kecewa. Mungkin engkau mengalami cobaan, mengalami pergumulan berat, sehingga mengganggu konsentrasimu, kesetiaan dan ketekunanmu memilih Tuhan. Gairahkan kembali semangatmu memilih Tuhan. Jangan sampai ada hal yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu pada Tuhan, arahkan pandangan Tuhan kepada Yesus. Jangan lihat depanmu, lihat Yesus. Tuhan akan memberikan kelegaan.
kisah pengikutanmu selama ini? Mungkinkah pengikutanmu sedikit terganggu? Ketekunanmu sedikit terganggu, sedikit terhalangi. Bahkan mungkin semangatmu, gairahmu sudah mulai hilang. Siang ini mari, jangan lihat beban. Bahkan mungkin kalau saudara punya beban, datang kepada Tuhan. Saudara merasa ada beban hidupnya, pribadi, nikah, rumah tangganya, datang kepada Tuhan. Tuhan siap untuk menolongmu. Jangan sampai mengganggu konsentrasi pengikutan ibadah pelayananmu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin ada ganjalan-ganjalan di dalam hatimu yang membuat engkau tersandung, yang membuat engkau lemah, tidak kuat mengiring Tuhan. Siang ini jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau boleh terbuka di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Mungkin engkau selama ini lemah, mungkin selama ini sebabnya engkau tidak berdaya. Ada uluran tangan kasih Tuhan. Haleluya, 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 amin. Kita jujur, boleh jujur di hadapan Tuhan. Kita percaya, kita datang karena kita rindu mengalami Tuhan. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Apa beban persoalan kita? Haleluya. Amin. Haleluya. Kami berdoa tangan kasih. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, angkat semua beban kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering mungkin sudah mengalami kekeringan, yang merindukan air. Engkau boleh datang kepada Tuhan, angkat tangan. demikianlah jiwaku Amin, amin. haus akan Ku rindu selalu. ku rindu selalu Amin, amin. hadirmu di hidupku. Mari apa yang Bapak Gembala serahkan kepada Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
supaya kami melakukannya dengan